percaya Tuhan, kami katakan, it's all I want. It's all you are. Bring me one more time. Come on, say it out. Not enough unless you. Thank you, Jesus. Will you meet me here? That's all I want. I want you. Will you meet me here? Sekali lagi nyatakan ini, saudara. Oh, I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here? Saya persilakan namanya. That's all I want. That's all you are. That's all you are. Will you meet me again? I wanna stand in your presence. Haleluya. I wanna stand in Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Tuhan, kami ingin kembali kepada kasih semula. Yes. Kami ingin hidup didasari oleh kasih-Mu Tuhan. Karena kasih kami tidak akan pernah sempurna. Kasih kami kerap kali dicemari oleh semua keinginan dan duniawi. Sebab itu ubah setiap kami, supaya hati kami dipenuhi kasih Allah. Kasih yang tidak terbatas walaupun kami terbatas, Tuhan. Supaya kami mampu setidak-tidaknya menjadi cermin bagi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya setiap orang boleh melihat gereja-Mu dan umat-Mu. Sehingga mereka merasa ada surga di tengah-tengah kami semuanya. Yaitu kedamaian, kasih, sukacita yang melampaui segala akal. Supaya setiap kami Tuhan yakin bahwa hidup kami itu ada di tangan Tuhan. Setiap masalah yang Kau izinkan datang, pergi dan berlalu. Kemudian Tuhan, kami tahu Kau izinkan seperti hujan atau musim-musim yang ada di dunia ini. Tapi kami tetap yakin semua di dalam kendali dan kedaulatan dan kekuasaan Tuhan. Engkau yang menuntun setiap langkah kami, yaitu setiap hidup kami, masa depan kami. Melalui firman-Mu yang memberi terang dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, yaitu Roh-Mu yang kudus, yang menghibur, menuntun, memimpin kami. Supaya kami tidak mendukakannya ketika Engkau memimpin kami. Supaya kami untuk belajar sabar. Supaya kami belajar setia bersyukur. Tapi kerap kali kami tidak mampu. Karena godaan dunia terlalu besar. Oleh karena itu biar Roh Kudus tetap membawa kami. Dan kami menyerahkan diri kami ke dalam pimpinan Tuhan. Kau memberkati kami semua tempat ini. Segala masalah, persoalan, kesulitan, tantangan, keuangan, maupun kesehatan keluarga dan apapun juga yang kami hadapi. Bahkan hati kami yang tidak ada damai, yang ketakutan, kekhawatiran. Tuhan, kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang peduli kami. Engkau yang menyehatkan, memulihkan kami, menyegarkan kami, dan membawa kami kepada kekuatan ilahi. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menekankan firman-Mu. Biar firman-Mu menyirami hati kami, supaya hati kami boleh membara bukan oleh amarah, bukan oleh emosi, tapi membara oleh karena kasih-Mu, cinta-Mu kepada setiap kami dan cinta kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Tetap berdiri, saudara, kita akan membaca bersama-sama, yaitu program Mega Project Karakter Kristus yang sudah ada di gereja kita. Ikutin kata-kata saya. Mega Project Karakter Kristus hari Jumat. Setia, bersyukur, pendudukan diri, ketulusan. Setia, bersyukur, pendudukan diri, ketulusan. Shalom, silakan duduk saudara yang kasih Tuhan.
Karakter Kristus ini adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, di mana kita mau memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Tapi kerap kali ketika kita mempersembahkannya, kita cabut kembali. Karena mungkin emosi, karena mungkin sakit hati dan sebagainya. Percayalah, saudara, bahwa Allah itu merajut hidup kita. Kadang-kadang kita dibiarkan sendiri, kadang-kadang kita diizinkan mengalami kesepian, diizinkan juga mengalami tekanan. Mungkin diizinkan pikiran kita memberikan kepada kita ketakutan, kekhawatiran. Tapi Tuhan izinkan supaya kita ini belajar dewasa untuk bergumul. Untuk menundukkan pikiran kita, menundukkan diri kita di bawah kekuasaan dan wewenang Tuhan. Supaya kita yakin bahwa Allah itu adalah Allah yang peduli, yang berdaulat atas hidup kita. Jangan sampai kita menentang seperti Ishak. Bagaimana ketika dipersembahkan, dia cuma tanya, Papa, sudah ada kayunya, sudah ada apinya, sudah ada mezbahnya, mana korbannya? Saudara, demikian juga kita tanya, Tuhan, kita semua sudah ada semua, iman sudah ada, mana korbannya? Korbannya apa, saudara? Bukan yang didengungkan oleh orang-orang dunia, korbannya materi, bukan. Korbannya adalah hatimu dan hidupku kepada Tuhan. Sehingga gereja itu tidak bicara terlalu banyak materi, tapi bicara tentang hati yang tulus, saudara. Hati yang kasih semula. Sebab itu kalau kita tidak ada pendudukan diri, kita tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Tuhan. Hidup kita rasanya kurang terus. Lihat orang lain lebih maju sedikit, kita kurang. Kerap kali orang menceritakan kepada kita itu keberhasilannya. Kalau kekalahannya atau kesalahannya itu jarang diceritakan. Biasanya mereka cerita kepada pendeta. Makanya pendeta banyak yang botak, banyak rambut putih, tua sebelum umurnya, saudara. Ya, bungkuk, ya begitulah kurang lebih. Terus disapa nggak dengar, kenapa? Pikirannya masalah terus. Tetapi kalau sama temannya selalu ngomongnya lebih heboh daripada kenyataan. Sehingga kita merasa iri, kenapa dia diberkati lebih kok aku kurang. Jadi di gereja tidak boleh ada seperti itu. Orang diberkati besar belum tentu damai sejahtera juga. Lebih baik saudara hidupi apa yang, nikmati apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Terlebih saudara, kalau kita ingin, tempat itu bagus-bagus, oke lah, nggak masalah. Tapi harus ada kata-kata yang ada dalam hati kita, surga lebih indah. Kedua, menikmati pencipta yang menciptakan alam yang indah itu jauh lebih indah dari ciptaannya. Tapi kalau pergi boleh, jangan lupa fotonya dikirim gitu aja saudara. Kalau saya pergi-pergi ke situ biasanya orang yang ikut saya capek. Kenapa capek? Karena ikut pergi mana, situ senang. Cuma makan sebentar terus cari tempat untuk pastor message. Setelah capek-capek, shalom saudara, jalan sana lagi, putar lagi. Jadi yang ikut saya kebanyakan udah gak mungkin mau lagi. Walaupun tempat itu bagus saudara. Yaitu selesainya cuma makan aja. Itulah kenapa, karena kita ingin memberikan kepada saudara, walaupun saudara tidak pergi ke satu tempat, tapi minimal ada pemandangan yang cukup bagus lah. Tapi yang paling indah itu adalah pemandangan, yaitu kalau orang melihat gereja kita, keluarga kita dan kita, itu seperti ada surga di tengah-tengah kita. Amin. Surga bukan berarti tidak ada tantangan, karena di dunia toh, kalau di surga kan gak ada tantangan, di sini ada tantangan. Tapi rubahlah tantangan menjadi satu peluang untuk menciptakan surga di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah gak gampang, tapi harus belajar mulai sekarang. Oleh karena itu kita akan membawa tema hari ini pengabdian yang tulus. Saya tidak bisa lama sekali karena hari ini ada namanya pentasbisan. Tapi nanti ibadah kedua cukup bagus sekali. Kami kerja lembur satu harian untuk menyampaikan sesuatu tentang topik yang lagi hangat. Tentang apa yang Tuhan sampaikan dan itu terjadi di akhir-akhir ini. Tapi hari ini kita bicara dulu. Yohanes 21 ayat 15 sampai 21. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau.
Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan lebih dari segala yang kita lihat, yang kita dengar. Nah itu butuh pergumulan, butuh mengubah hati kita. Terus kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, 2 kali. Anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi dasarnya semua kasih. Tapi saudara lihat ini, kenapa Simon kau disebutkan anak Yohanes, padahal di tempat lain dia tidak berkata begitu. Karena Tuhan ingin melihat, saudara, bahwa hidup itu bukan kita sendiri, tapi kita akan punya keturunan demi keturunan. Dan Allah tidak memperhatikan kita saja, tapi memperhatikan keturunan kita. Sebab itu apa yang kita tabur hari ini, yang kita tabur itu untuk kita juga. Tapi jangan lupa untuk masa depan dan untuk keluarga, anak keturunan kita. Itu harus saudara, makanya kita harus berkorban. Oh saya tidak butuh uang, saya tidak butuh pujian, tidak butuh kedudukan, saya orang tidak mau munafik, marah ya marah. Saudara pikir engkau tidak butuh semuanya, tapi anakmu butuh pendidikan, butuh perhatian, butuh Tuhan. Jadi mau tidak mau engkau kerja keras demi anakmu sekolah. Kenapa engkau tidak belajar untuk mempersembahkan hidupmu supaya anakmu diangkat Tuhan? Nyekolahkan belum tentu diangkat jadi. Tetapi kalau di hadapan Tuhan, anakmu pasti diangkat Tuhan. Kalau mau sungguh-sungguh. Tapi kalau cuma ngasih materi, memanjakan belum tentu baik. Terus ayatnya, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan ingin menuntut kita supaya kalau kita punya kasih agape yang tidak bersyarat. Tapi Petrus tidak mampu melakukan itu. Petrus bisa mengasihi Tuhan melebihi daripada semuanya. Tapi tidak bisa mengasihi seperti kasih Tuhan kepada semua orang. Ditanya lagi, kamu mau gak ngasih seperti kasihku ini kepada dunia? Petrus belum tentu mampu. Dan dia jujur ngomong, aku mengasihi engkau dari segalanya. Tapi jujur aja tidak bisa mampu punya kasih seperti Yesus Allah kepada kita. Karena akhirnya Yesus juga katakan kembali, oke lah, kalau kamu gak bisa mengasihi aku seperti aku mengasihi dunia, minimal kasihlah semuanya yang ada di dunia ini. Gitu saudara, belajar untuk mengampuni. Tidak mungkin kita mampu seperti Allah, tapi kita akan mendekati seperti itu. Oleh karena itu hari ini kita akan melihat bahwa kasih poin pertama itu mengasihi dengan tulus. Dengan tulus bukan berarti mencukupi semuanya. Dengan tulus itu berarti kita bisa mampu memberikan yang banyak, tapi kita tidak memberikan yang banyak. Loh kenapa? Karena hati kita tulus bukan tidak mau, bukan tidak mampu. Tapi ingin memberikan bukan materi, tapi hatinya, perhatiannya, cara mendidiknya. Allah mengasihi kita lebih dari semuanya, kasih agape. Tapi kenapa dia mendidik kita dalam kesulitan? Kenapa dia mengizinkan kita keluar air mata? Mengapa dia mengizinkan kita sampai tekanan-tekanan sampai dan sebagainya? Supaya kita dewasa, saudara. Supaya kita mampu berdiri. Supaya ada kekuatan Tuhan. Tulang-tulang, otot-otot rohani kita mulai tumbuh menjadi orang yang kuat dan berakar kepada Kristus. Itulah kasih yang tulus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengasihi dengan tulus tidak gampang. Kasih itu memberikan satu kekuatan yang hebat. Lebih hebat dari mujizat. Saudara mau bikin orang mujizat itu mudah. Tapi kalau kita mengasihi itu lebih dari mujizat. Karena ada kekuatan yang tersembunyi. Saudara lihat aja perempuan-perempuan ibu-ibu itu. Kecil-kecil biasa saja. Kalau sama lebih besar sedikit sama dia lari, pasti lari dia. Nggak berani. Gitu loh. Tapi ketika anaknya terganggu, entah ada anjing, entah ada apa, dia berani tiba-tiba. Kekuatannya muncul kembali. Kenapa? Karena kasih itu mendatangkan kekuatan. Amin. Kalau saudara terus mengalami ketakutan terus, berarti kasih saudara nggak ada.
Kasih itu menimbulkan satu keberanian. Berani untuk melayani, berani untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Gitu. Berani untuk berkorban, berani untuk apa? Mengalah, untuk menyalibkan diri kita. Itu gak gampang. Karena kita punya kasih. Dan kalau saudara cuma punya iman itu menjadi egois kadang-kadang. Imanku besar, aku yakin, aku mampu. Tapi kalau kita sudah berdikasih, ego kita hilang semuanya. Iman kita rasanya gunung dipindahkan, gak mampu aku pindahkan gunung, kecil sekali. Tapi aku bisa mampu menghilangkan, memindahkan kebencianku, mengubah menjadi kasih. Itu tidak mudah, saudara. Orang bisa memindahkan gunung itu pekerjaan Allah. Tapi untuk mengubah hati kita yang pahit menjadi manis, itu gak gampang. Itu butuh proses. Nah itu tidak dikerjakan oleh manusia. Mata kita selalu melihat seperti itu. Yaitu tentang materi-materi yang dapat dilihat. Tapi tidak pernah melihat hati yang tidak dilihat manusia. Allah itu melihat hati yang tidak dilihat oleh manusia. Oleh karena itu belajar punya matanya Tuhan. Mata iman itu. Jangan ikat matanya Lucifer, mata dunia. Kalau mata dunia, mata keranjang, mata duitan, mata apa lagi? Mata-mata, ya semualah. Termasuk matahari juga. Saudara, saya mau, karena nggak terlalu panjang, saya 2 poin saja. Suatu hari, saya kan punya freezer di rumah, nggak besar. Sudah sekian puluh tahun. Saya kalau dari Indonesia, dari mana, saya bawa makanan. Es, saya masukkan ke sana. Jadi kalau anak saya bilang, "Ma, mau makan ini," bongkar esnya. Cuma kadang-kadang ada catatan, kadang-kadang nggak ada. Jadi kayak dapur, kayak restoran begitu, saudara. Siap saji. Bongkar. Nah, suatu hari esnya tuh nimbun. Embunnya saljunya banyak sekali. Istri saya ngurusin ladies diffusion. Aku mau berangkat dulu ya. Freezernya tak buka terus ini. Tolong jangan sampai ini supaya esnya mencair semuanya. Tunggu. Tapi jangan kelamaan nanti ikannya busuk. Ya dia pergi. Kalau dia biasa nunggu 3 jam sampai mencair bisa. Laki-laki tidak seteliti itu. Saya bilang, "Woi pergi. Nunggu 1 jam kelamaan. Saya ambil pisau saudara. Pakai kayunya di belakang karena ada esnya. Tak, bro, sambil. Tak, ambil lagi. Tak. Dan saya enggak mau ngangkat semua. Biasanya kalau perempuan kan teliti diangkat, dirapiin. Kita enggak. Esnya di dalam saya bilang, dingin sekali saya ambil. Pasang lagi ambil, jatuh toh. Dan terakhir waktu saya ambil begini. Mungkin ada es yang di bawah itu tajam. Saya ambil gini. Kok sakit? Saya lihat keluar darah. Mulut saya tiba-tiba berkata begini. Ini duniawi, saudara. Kurang ajar. Air bisa melukai saya. Baru kali ini. Bukan benda tajam. Mulut saya tidak pernah berpikir, mulut saya keluar sendiri. Tapi bukan berarti duniawi. Terus tiba-tiba, rasa begini, firman itu datang. Saya tahu itu perkataan itu diberikan Allah. Fengki, kalau kasihmu dingin, seperti dingin, itu akan melukai banyak orang. Makanya Tuhan katakan supaya kita jangan sampai kasih menjadi dingin. Kenapa? Lihat air itu. Itu biasa. Kalau dibawa, kamu disiram 1 ember, gak akan terluka. Untuk diminum bagus sekali. Tapi coba, kalau sudah menjadi dingin, dia menjadi benda tajam. Dan bisa melukai kamu semuanya. Kenapa firman Tuhan mengajarkan kepada kamu, supaya kasih itu jangan menjadi dingin. Dan kembali kepada kasih semula. Saya yakin seluruh dunia Kristen ini, belum tentu 5% kembali kasih semula. Kasih kita sudah terlalu banyak dingin. Makanya oleh karena itu hari ini, saudara tidak ada yang mengasihi dengan tulus. Saudara, engkau melayani, kita ada di tempat ini. Engkau khotbah dan saya khotbah, punya mujizat melayani. Kita manusia biasalah, tetap ada juga keterbatasan. Tapi kalau kasih itu dingin, saudara, itu melukai banyak orang. Walaupun kita doakan orang. Walaupun itu kesembuhan terjadi, melukai banyak orang. Makanya banyak gereja dulu 10 tahunnya pendeta tua. Satu hari gak ke gereja lagi. Kenapa? Bukan karena gak ada mujizat. Bukan karena dia diberkati. Karena kasih itu sudah tidak nampak dalam kehidupan kita semua.
Yang ada cuma rutinitas, kemampuan, profesional. Saudara, kita jadi robot AI yang tapi punya perasaan. Perasaannya bukan kepada kasih, perasaannya ego. Saudara, kita lebih dari robot itu karena kita punya kasih. Robot gak punya. Kita punya perasaan, robot gak punya. Tetapi yang saudara lihat ini, gitu loh. Robot itu gak punya perasaan, tapi gak punya kasih, tapi gak sampai seperti itu. Kita punya perasaan, tapi menjadi ego. Makanya Tuhan ngomong, sangkal diri pikul salib. Tidak ada satupun orang yang hari ini lepas dari ayat ini. Termasuk saya harus membangun kembali. Kasih itu tidak boleh dingin karena kecewa, sakit hati, karena ada masalah, keluarga, doa tidak terjawab. Itu latihan. Supaya kasih itu bukan tergantung dari luar, tapi dari firman Allah. Hal kedua kita melihat yaitu satu ayat dulu, 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi jelas sekali. Saya kenal Tuhan Pak, saya mujizat. Nyala kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh kenapa? Rutinitas kemampuan. Kenapa saudara? Karena tidak ada kasih. Karena tidak mengenal Allah. Dia cuma tahu kekuatan mujizat saja. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Sebab Allah itu adalah kasih, tidak ada yang lain. Makanya iman Tuhan berikan kepada kita supaya percaya Tuhan. Ketika kita percaya, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Karena kita percaya ke Abraham, menyerahkan total anak dan dirinya. Timbullah kasih Allah turun kepada kita. Tapi kalau iman kita kandoli terus, itu menjadi ego. Akhirnya kalau saudara melihat dari 9 karunia roh, 9 karunia roh, maaf ini kita bicara. Dan saya punya juga karunia itu. Yaitu berbahasa dalam bahasa asing, bahasa lidah. Atau bahasa roh. Saudara lihat dari 9 karunia itu. Semua 8 itu karunia itu untuk membangun jemaat. Untuk berguna bagi orang lain. Hanya 1 karunia yang paling egois. Apa itu? Bahasa roh. Loh kok jadi begitu Pak? Bapak anti tidak, saya bisa bahasa roh. Saya juga bisa menafsirkannya. Kenapa? Karena bahasa roh itu membangun diri sendiri. Bukan membangun orang lain. Loh, kalau nggak membangun diri sendiri, bagaimana membangun orang lain? Terlalu banyak membangun diri sendiri, lupa kalau Tuhan membangun kita dengan firman-Nya. Harus dibagi. Oleh sebab itu, karunia bahasa roh itu harus bergantung. Tidak boleh berdiri sendiri dia. Didampingin dengan satu, karunia menafsirkan bahasa roh. Harus didampingin supaya tidak menjadi egois. Dan supaya tidaklah sampai egois lagi, ditambah lagi. Saudara, bahwa nubuatan lebih daripada bahasa roh. Supaya kamu lari ke situ. Supaya itu dihimpit. Supaya dia jangan terlalu banyak untuk egonya kita. Saya tidak bicara karunia ya. Tapi bicara tentang egonya kita. Bukan berarti kita tidak boleh bahasa roh. Silakan. Gitu loh. Kenapa engkau tidak mengucapkan kata-kata cintamu kepada Allah? Engkau malas berpikir. Engkau cuma ngomong asal sembarang. Belum tentu itu juga punya arti. Dan kau tidak tahu. Lebih baik punya arti. Tunjukkan hatimu. Walaupun kau sedih nangis, Tuhan, kenapa aku pemarah? Kenapa aku seperti pemalu? Kenapa aku, boleh enggak masalah. Daripada capek mikir, repot sudah. Tapi bukan berarti tidak boleh saudara. Tapi harus dikuasai diri. Karena itu kalau enggak bisa menguasai diri, menjadi ego. Gereja yang terlalu banyak seperti itu, termasuk saya, itu akan menjadi ego. Gereja lain tutup, sepi, kurang, mati, biar aja. Yang penting gereja gue bangun. Kalau nggak ada ini kamu mati lah. Jadi kan apa? Egonya. Kalau kasih itu biar aku semakin kecil. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Itu yang benar saudara. Nah ini pandangan saya. Tapi ya saudara mau terima silakan. Enggak benar apa-apa. Kedua, yaitu melayani dengan pengabdian. Matius 4 ayat 9-11. Pencobaan ketiga. Iblis mencobai Yesus. Dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu. Tidak yang tidak. Jika engkau sujud menyembah aku. Termasuk manusia semuanya.
tak berikan kepada kamu. Seandainya Yesus sujud menyembah, manusia dikasihkan, semua manusia masuk neraka tetap. Yesus bukan mengambil semua manusianya, tapi membawa kembali ke surga. Bisa tangkap enggak? Saya mau penginjilan supaya semua, saudara, untuk apa? Gitu loh. Untuk apa? Supaya dibawa semua ke gereja. Betul, dibawa ke gereja. Bukan dibawa ke gereja, tujuannya dibawa ke surga. Amin. Makanya gereja itu tempat orang berkumpul bicara tentang kebenaran firman Allah. Bukan supaya membenarkan gereja kita, bukan. Makanya Yesus kata apa? Silakan terusnya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis. Sebab pada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, mengabdi." Mengabdi itu harus tulus, memberikan hidup kita. Ya, itu lain. Contoh mengabdi yang paling cocok apa? Suster. Agak susah juga. Pendeta juga agak jarang juga. Ada tapi yang paling gampang siapa? Pendeta, kita nggak tahu. Yang paling gampang dilihat adalah seorang ibu kepada anaknya. Ibunya cantik, uangnya ratusan miliar, tasnya itu mahal, kukunya itu panjang-panjang, ungu, hijau, bulunya mata tajam, bajunya kotor sedikit pakai tisu dilap. Kalau masuk ke X-ray, tunggu dulu tasnya, saudara dibungkus dulu, luar biasa. Disenggol orang, maaf Pak, bukan kami tidak mau disenggol, tapi ini mudah pecah, itu saudara. Ya, barang titipan soalnya. Mungkin seperti itu saudara, ya contoh lah. Tapi begitu punya anak, loh enggak ganti, alah sudah pakai baju ini, pakai rolan, anak baru bersih-bersih. Tahu saudara, di belakangnya berak, gerak mukanya. Dia anak kurang ajar. Dia bilang, dia ngomong sama suaminya, gila anak kita, lucu. Loh kenapa? Ini tanya di sini semua. Bayangin. Dia punya, dia capek, dia bayar, dia mendidik. Nggak gampang. Nah, saya lihat ibu-ibu ini sekarang hidungnya naik turun sambil nyampe suaminya. Ngerti nggak lo? Nah, saudara. Kalau nggak ada suami juga nggak bisa jadi ibu. Butuh suami juga. Oke, ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Kalau saudara mau mengabdi kepada Tuhan, saudara akan melihat pelayanan malaikat yang luar biasa. Bukan manusia melayani kita. Makanya kita tidak perlu, kalau saya tidak perlu banyak dilayani manusia. Saya ingin melayani manusia. Karena Allah sudah memberikan malaikat untuk melayani kita. Itu ditulis dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 14. Jadi pelayanan kita ada kemampuan dari malaikat. Gak perlu saya kalau bawa kemana-mana ada tas saya. Ya tas saya mungkin saudara berapa gitu. 12 kilo, kadang 13 kilo, dibawa sama teman. Jangan, soalnya ringan, gitu saudara. Saya bawa sendiri ringan, padahal juga berat saudara. Begitu masuk di mobil, berat juga Pak. Ya bagi kamu nggak biasa ngangkat beban. Bebannya cuma di fitness, kalau kita beban hidup yang kita angkat. Orang ngangkat 100 kilo, wah kuat sekali ototnya besar, belum tentu kena beban hidup. Saya melihat satu orang badannya gede saudara, waktu fitness itu. Besar sekali. Dia pegang saya, kecil Pak. Oh iya, dia besar sekali. Tidak lama lagi, baru kenal, nangis ya. Loh, kenapa nangis? Ada utang 500 ribu, gila 500 ribu, bisa nangis begini kamu. Kita ini jutaan gak bisa keluar air mata, betul gak saudara? Tidak kuat. Saudara ada tentara-tentara kuatmu, ditembak, tidak takut. Kalau jarum sontek pingsan dulu dia, saudara. Ya ini namanya kita tahulah bahwa semua itu ada kelemahan. Tapi kita lihat dulu. Saya tutup dengan satu saja. Sebelumnya Efesus 4 ayat 12-16. Yaitu kita dipanggil Tuhan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanannya. Pengabdian, saudara. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi membawa orang ke gereja itu perlu. Tetapi di gereja itu perlu mereka dibawa ke surga. Caranya bagaimana? Jadikan gerejamu, kita ini ada surga di tengah-tengah kita. Amin. Itulah kita ngalah lah. Terus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, yaitu kepada itu, dan pengetahuan yang benar tentang Allah, anak Allah.
kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, karakter Kristus dan ajaran Yesus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih yang bertumbuh. Walaupun sakit, punya masalah, tantangan. Karena Kristus saja aku ada di dunia. Amin. Dan aku kembali kepada Kristus dengan hatiku yang kasih. Bertumbuh dalam segala hal karena Dia Kristus yang adalah kepala. Waktu aku hidup di dunia, aku tidak mempunyai apapun juga. Pikiran hatiku tidak ada. Tapi aku ingin kembali kepada Kristus dengan mengisi hatiku dengan kasih Tuhan. Itu saudara yang paling penting. Mau bawa apa nggak bisa dibawa. Satu hari, istri saya ini kan teman SMA-nya dia sama SMA saya berbeda. Teman dia waktu menikah ngomong, saya punya teman satu. Waktu kita pergi ke Belanda, teman satu, wah sejak SMA itu pacaran tuh pergi mana-mana bicara tentang Yesus, mana-mana. Oh saya kenalin, oh boleh. Saya kan juga aktivis, saya mau tahu kenalan. Ternyata dia kerja di restoran keponakan saya, Belanda. Halo gitu. Terus ngomong-ngomong, aku dengar kamu, Fengki, kamu pelayanan aktif. Ya, gak usah aktif-aktif. Aku dulu lebih dari kamu. Sekarang percuma. Kok jadi begini? Intinya terus dia tunjukkan punya cincin yang serbaguna, diisi semuanya. Oh iya. Boleh saya pegang? Aku tahu kamu pegang bukan untuk lihat seperti aku dulu, untuk mendoakan. Hati-hati kamu terbakar. Saya sudah terbakar oleh Tuhan, tak takut terbakar lagi. Sudah biasa hangus, sudah jadi arang untuk bisa masakan orang dengan baik. Dia diam. Ini banyak ngomong, ya kamu lebih pintar dari saya lah. Setelah itu selesai, wah nantang terus. Setelah 3 tahun, tidak mau ke gereja, tidak mau persekutuan. Saya bilang, saya mesti puasa 3 hari, saya tidak akan kembali ke Belanda. Saya akan kembali ke Indonesia untuk memulai pelayanan. Saudara, sudah selesai. Saya puasa hari kedua, saya tidur di lantai 3. Itu ada orang, dalam waktu saya berdoa, saya melihat orang itu berjalan. Tidak lihat wajahnya. Naik tangga 1, 2, 3, sampai 3 mendekati pintu saya, dia dibuka. Waktu dibuka, saya langsung hadik dia dan berdoa. Dalam nama Yesus, karena mukanya tuh bulat kayak besi. Dalam nama Yesus, buka pintunya, lihat saya bentar, dalam nama Yesus. Besinya pecah semua. Mukanya muka temennya dia laki-laki itu. Oh namanya itu. Oh terus dia turun, lunglai. Besok ponakan saya protes. Cek, kenapa? Jam 12 ribut sekali. Orang jatuh dari lantai 3, blak. Saya nggak ada apa-apa. Oh itu. Saya ngomong sama teman saya, yang orang itu. Saya Senin pulang, Minggu pertemuan ya. Ada persekutuan sore, siap. Saya pikir bagus lah, terakhir. Nggak datang. Suka bohong. Senin saya mau pulang, siang, dia lari-lari. Fengki. Kenapa? Jangan sebentar. Aku kemarin gak bisa datang. Aduh sorry. Karena waktu aku mau datang, aku melewati rumahku. Itu ada gereja kuno. Aku tahu ada ibadah. Waktu aku jalan, aku melihat gereja itu jalan biasa. Tiba-tiba aku disedot. Mulai, aku gak kepingin jalan kaki. Loh kok jalan masuk gereja? Aku masuk gereja. Duduk di depan orang noleh sama-sama aku. Aku juga bingung. Kok terus melangkah duduk di depan? Dan aku keluar air mata waktu perjamuan persis ada pendetanya. Perjamuan aku langsung berdiri langsung ngambil. Keluar air mata. Saudara yang kasih Tuhan. Dia bilang hari ini aku kembali kepada Tuhan. Bawalah orang itu kembali kepada Tuhan. Bukan kepada diri kita. Walaupun kita seorang pendeta hebat sekalipun. Kembalikan kemuliaan untuk Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kau memberkati kami semua. Kau sucikan, kuduskan kami semua. Biar firman-Mu menyirami hati kami. Memberikan pandangan kepada kami. Mulai hari ini kami tidak mau dingin lagi. Biar mulai hari ini Tuhan kami punya kekuatan. Kami mengabdi dengan tulus kepada Tuhan. Biar kasih itu membalut hati kami. Supaya semua yang kami layani
Bukan membawa ke gereja dan kepada pandangan kami, kepada saya, kepada kami. Tapi kami bawa kepada Tuhan. Gereja ini jadikan ada zona-zona surga di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur selalu Tuhan Yesus. Mukjizat-Mu masih terjadi sampai saat ini Bapa. Bagi setiap orang yang mengandalkan Engkau pastinya Bapa. Juga untuk kami semuanya Bapa. Untuk kembali kepada kasih-Mu yang semula itu Tuhan. Jangan biarkan Bapa. Kalau di antara kami mempunyai kasih yang mendingin Bapa. Karena itu beresiko untuk menyakiti banyak orang. Baik keluarga kami sendiri mungkin Tuhan. Teman-teman kami. Berikan semuanya Bapa. Kekuatan itu kepada kami Bapa. Sehingga kasih itu mencair kembali. Menjadi panas kembali Bapa. Karena firman-Mu itulah yang berkuasa dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan. Kami berkomitmen Tuhan Yesus. Mendeklarasikan Bapa. Bahwa roh yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan. Kami terus Bapa menyadari. Ada dalam setiap hidup kami. Membimbing kami pada waktu kami berjalan. Pada mengalami satu masalah apapun itu Bapa. Bahkan pada waktu kami diberkati Tuhan Yesus. Diingatkan terus Bapa. Supaya kasih itu terus ada dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk firman-Mu berkati selalu hamba-Mu Gembala Senior Pak Fengki Tuhan dan keluarga. Pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami berdoa untuk gereja-gerejanya di seluruh dunia. Kiranya Engkau memberkati mereka semua dari gembala, dari para pekerja semuanya Tuhan. Sehingga mereka menjadi berkat bagi dunia ini Tuhan Yesus. Dan gereja Tuhan dipenuhi oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapa. Bapa, juga Kau satukan semua Tuhan gereja-gereja di seluruh dunia ini. Supaya dunia percaya bahwa gereja-gereja itu adalah yang memuliakan Tuhan dalam setiap kebaktian mereka Tuhan Yesus. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk kami mengembalakannya. Itu gereja Blessing in the Spirit, terutama gereja yang ada di kompleks IDD PIK 2 ini Bapak. Tuhan kami berdoa untuk gereja-gereja, untuk persembahan daripada jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus. Biarlah pemberian ini, persembahan ini Bapa, berdasarkan kasih yang telah Kau ajarkan kepada kami Bapa. Yaitu berdasarkan belas kasihan, kesetiaan, ketaatan kepada Engkau Bapa. Memberkati mereka semuanya Tuhan. Dalam pekerjaan mereka, kehidupan mereka, masa depan mereka, keluarga mereka semuanya Bapa. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasih Tuhan, jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Dalam putra tunggal Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga iman kita kepada Tuhan yang hidup. Dia akan naik surga. Dia telah naik surga. Dan menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia datang untuk kedua kalinya. Untuk menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga. Kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia ini. Dan di dalam persetujuan dengan Roh yang kudus. Membuat hati kita terus berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala seperti kasih semula kita. Roh Kudus yang membimbing kita, memimpin kita, menghibur kita, menginsafkan kita. Sehingga kita semuanya terus dipelihara oleh Roh Kudus. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk saudara. Tuhanlah kekuatan, mazmur dan keselamatanku, ya penolongku, yang beri hidupku. Kaya percaya sudah semesta, kami sujud menyembahmu Tuhan. Oleh sebab itu kembali. Akulah kebangkitanku, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, tetap teguh dan mulia. Hancurlah perbuatanku, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Itu Tuhan yang kami sembah di tempat ini. Bertahta Kau Tuhan, bersama-sama katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian. Ini pujian kami Tuhan.